sebentar kami memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Biar Kau juga boleh bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Saudara percaya kalau Tuhan mengasihi kita? Amin. Boleh katakan ke kanan kiri, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Oke, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Biarlah sukacita dari surga turun atas setiap kita. Lagi. Belum semuanya.
Biar Kau urapi pastor ini akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau boleh berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kau juga yang akan mengurapi setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kau akan membuka mata hati telinga kami Tuhan, agar kami boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Dan firman itu juga boleh kami lakukan di kegiatan kami sehari-hari Tuhan.
dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Silakan duduk. Tuhan. Ya, luar biasa hari ini ya, hari yang penuh berkat. Harusnya kita boleh terus nikmati dan rasakan tiap hari. Semua merasakan kasih Tuhan, amin. Merasakan berkat Tuhan. Ya, pujian yang tadi kita naikkan bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Ya, justru di saat-saat seperti ini, ketika kita lepas dari kesibukan pekerjaan, ya, libur, kita menikmati hadirat Tuhan, waktunya kita bersyukur, kita kayak dicas gitu, kayak kalau handphone tuh dicas ya, dapat kekuatan baru tuh lewat firman, lewat hadirat Tuhan ketika kita menyembah, ya, yang mungkin membawa kesedihan atau masih banyak masalah di luar sana. Justru di saat ini kita dapat satu energi baru dari Tuhan, amin. Ya, maka dari itu biar pagi hari ini kita mau menikmati waktu yang terbatas ini, amin, dengan kita konsen kepada Tuhan aja, ya, amin. Setuju? Ya, saudara, kita bisa menikmati hidup di dalam dunia ini juga karena anugerah Tuhan, ya. Pada proses awal penciptaan mungkin kita nggak ada di situ, ya, itu ribuan tahun yang lampau, entah kita juga nggak tahu ya. Saya juga kadang berpikir, bertanya-tanya gitu, dulu sebelum dunia ini dijadikan, apakah sebelumnya pernah ada dunia yang lain gitu ya? Karena kan itu ada planet-planet, apakah di planet ada kehidupan, itu kan diteliti gitu ya. Tapi pikiran kita kan terbatas ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu berkuasa melakukan segala sesuatunya. Makanya pada saat dunia ini diciptakan awal mulanya, hanya dengan perkataan firman saja dikatakan dunia ini jadi, saudara, ya. Diciptakannya langit, dipisahkannya laut dan daratan, karena waktu itu katanya bumi ini kayak berupa kumpulan air gitu ya. Saya nggak bayangin kalau saya ada di situ gimana gitu, tapi ya itu kan berandai-andai ya. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk manusia dilengkapi terlebih dahulu, baru manusia diciptakan terakhir untuk kita bisa menikmati sebetulnya anugerah Tuhan, ya. Nah, sampai saat ini kita hidup pun dikatakan dan akhirnya mendiami dan memenuhi bumi, itu adalah kebaikan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa ya, dengan kita juga semakin mengenal Kristus, dikatakan kita tahu bahwa sebetulnya hidup kita ini nggak layak ya, karena kita berdosa. Tapi oleh karena Tuhan Yesus sajalah, pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan, ya. Nah, saudara, sebagai ayat pembuka kita akan baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima, ya, di mana firman atau perkataan Allah itu mengandung kuasa, ya. Sampai itu waktu lagi awal penciptaan dikatakan dengan firman saja dunia dijadikan, tetapi di perjanjian baru firman itu telah menjadi manusia. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan baca dulu Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Sudah ada di depan ya. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 ini menyatakan bahwa dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi pada mula penciptaan itu, makanya firman, Allah berfirman. Firman itu menyatu di dalam diri Allah, perkataan Allah, ya. Itu adalah Allah sendiri dikatakan. Tetapi di dalam Yohanes 1 ini dikatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Firman Allah yang kita baca itu adalah logos, tulisan. Tetapi adalah firman Allah yang kekal, pencipta, dan sumber terang yang mengalahkan kegelapan, dikatakan tadi ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan terang itu. Ketika
kita ada dalam satu ruangan gelap, dan ketika listrik dinyalakan, lampu dinyalakan, kegelapan itu akan sirna, ya. Tetapi itu terbatas kalau di dalam dunia. Tapi terang yang dimaksud adalah firman Tuhan itu adalah sumber terang yang mengalahkan kegelapan atau kuasa kegelapan. Di dalam Yohanes, firman itu bukan sekedar konsep atau teks tertulis dikatakan, bukan hanya tulisan. Kita membaca tulisan itu, tetapi ada pribadi yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia. Udah turun ke dunia, ya. Yesus adalah sang terang itu. Kehidupan dan ajaran Kristus menjadi panduan yang sempurna untuk orang yang percaya, untuk kita semua. Dan dikatakan juga di ayat 14, firman itu tinggal di antara kita. Nah, itu firman itu menjadi manusia yang asalnya mungkin tidak terjangkau dengan kita, tapi waktu Yesus turun ke dalam dunia ini, ya, diutus oleh Bapa di surga, dikatakan anak Allah, dikatakan firman itu tinggal di antara kita. Yesus mengabarkan firman, dikatakan, dan setiap orang yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal. Semua orang, dan sampai saat ini kita mendengarkan firman yang sama, tidak berubah, kekal, gitu ya. Nah, next kita akan baca di dalam Mazmur 119 ayat 105. Ayat ini juga merupakan ayat yang mungkin kita sudah hafal, ya. Kita baca 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jelas firman Allah itu adalah terang, dikatakan, ya. Firman Tuhan menjadi panduan hidup kita, menjadi penunjuk arah. Nah, itu gimana kalau tulisan doang yang kita baca, ya udah aja lewat kayak kita baca surat kabar. Tetapi firman Tuhan ini menjadi panduan, dikatakan penunjuk arah, menjadi terang. Ada pribadi yang menerangi seluruh jalan hidup kita dan memberikan terang keselamatan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita membiarkan Ia menuntun langkah hidup kita melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Terang Kristus di dalam kita mengalahkan kuasa dosa, kebingungan, ketakutan dunia ini, dan kegelapan tidak akan pernah bisa memadamkan terangnya. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar satu aturan. Kalau kita baca firman Tuhan, ya, mungkin ada larangan, ada nasihat ini dan itu, gitu. Tetapi kita mengenal melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia, yang dikatakan menopang dan memberi hikmat kepada kita setiap hari. Yang asalnya mungkin kita begitu baca firman nggak ngerti ini maksudnya apa, ya, teguran Tuhan. Kadang kita mungkin waktu baca firman Tuhan merasa, wah, ada yang terluka, gitu ya. Oh, Tuhan menegur saya, gitu ya. Tetapi kalau kita juga dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus, percaya sepenuhnya, kita menerima firman itu yang akan dikatakan menopang dan memberi kita hikmat tiap hari, ya. Firman Tuhan di Perjanjian Lama menuntun langkah bangsa Israel dulu mengikuti Taurat Tuhan, dikatakan, ya, kalau melanggar dihukum, langsung hukum mati, gitu ya. Tetapi dikatakan di zaman Perjanjian Baru ini, dikatakan oleh karena kasih Tuhan Yesus, ya, firman itu digenapi sepenuhnya secara pribadi di dalam diri Yesus Kristus sebagai terang yang sejati. Kita ngikutin terang itu, mengikuti Kristus. Saudara semua percaya Tuhan Yesus, kan? Amin. Amin, ya. Oleh sebab itu tema pada pagi hari ini adalah living word. Living word artinya firman yang hidup. Sesuatu yang hidup berarti namanya hidup, dia aktif, ya, bergerak, tidak mati, ya. Firman Allah disebut hidup karena firman tersebut bisa mengubahkan seseorang. Saudara percaya? Amin. Dia mengubahkan saya, mengubahkan saudara semua, ya. Amin. Ayat pokok kita akan baca di dalam Ibrani 4 ayat 12. Ya, kelihatan, ya. Ibrani 4 ayat 12 kita sama-sama baca, ya. Pahami setiap kata demi kata karena ini firman yang berkuasa, firman yang hidup, ya. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, di dalam ayat ini dikatakan firman Allah itu dianalogikan seperti pedang bermata dua.
ya. Namanya pedang tajam, nggak ada yang mintul, ya. Kalau seorang pendekar bawa pedang, pedangnya pasti diasah dulu supaya tajam. Tapi firman ini dikatakan pedang yang bermata dua. Dia bukan hanya menusuk lawan, tetapi dia juga punya dua mata. Jadi firman Tuhan ini adalah ketika kita menyampaikan firman Tuhan, termasuk saya juga ya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan itu juga buat saya pribadi dikatakan yang sanggup menusuk amat dalam, ya, dianalogikan seperti pedang yang tajam. Kita akan coba uraikan ya dari ayat ini bahwa dikatakan firman Allah itu hidup dan kuat. Namanya hidup berarti aktif tadi ya, nggak mati. Hidup dan kuat. Firman Tuhan bukan sekedar tulisan, melainkan kuasa yang dinamis. Kemarin Bapak Gembala juga mengatakan bahwa kuasa itu dinamis, meledak gitu ya, aktif. Nah, firman Tuhan ini mengandung kuasa yang dinamis dan bekerja aktif dalam mengubah hidup manusia. Jadi yakini saudara, ketika saudara mendengar, membaca firman Tuhan, nggak hanya sekedar tulisan. Ketika saudara baca surat kabar, kita kalau baca surat kabar aja, kalau ada kabar-kabar yang heboh bisa nyampe kemana-mana, betul ya. Kalau kita dengar berita Bapak Jian atau dengar berita seru tuh, ada berita ini nyampe, cerita ini cerita atau ke temennya gitu ya, bisa nyampe. Kalau firman Tuhan dikatakan dia adalah sesuatu yang kuat, yang hidup, dikatakan bekerja aktif dalam mengubah hidup manusia menjadi lebih baik tentunya gitu ya. Dan dikatakan firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua, menggambarkan penetrasi. Penetrasi itu penyusupan ya, jadi merebas gitu. Firman yang tanpa celah, firman Allah dapat membedah dan menyingkapkan segala sesuatu luar dan dalam. Kalau kita dikorek, hati kita dikorek, bayangkan ya, ada kayak pedang yang menusuk hati kita, terus membedah hati kita, rasanya gimana? Sakit ya. Nah, terkadang firman Tuhan itu sebelum mengubahkan kita akan mengorek dalam-dalam dosa ataupun ada kepahitan, ada luka di dalam hati kita. Dikatakan dibedah, menyingkapkan segala sesuatu. Saya membayangkan begini saudara, ketika seseorang harus mengalami proses operasi atau pembedahan. Saya beberapa bulan lalu melewati operasi hernia ya, dan usus buntu. Saya nggak inget apa-apa karena waktu itu dibius total. Diharapkan tadinya dibius lokal ya, supaya saya bisa ngelihat, malah pengen tahu gitu ya. Tapi karena tekanan darah saya tinggi, akhirnya saya nggak inget apa-apa, langsung pokoknya nggak inget aja gitu ya. Nah, ketika di meja operasi itu dipersiapkan alat-alatnya ya, dibedah, yang sakitnya tuh dibedah gitu, dikorek-korek ya. Saya emang nggak ngerasain karena dibius itu, tetapi saya membayangkan ketika firman Tuhan itu sampai dalam kehidupan kita, kalau kita mau diubahkan, nggak semua manusia kan sempurna, mungkin membawa luka, membawa tadi ya ketakutan, kepahitan, kebingungan, masa lalu yang kelam gitu. Ketika itu dibedah, nggak enak saudara, bahkan sakit ya. Tetapi jangan meninggalkan meja operasinya Tuhan ya, sebelum dijahit kembali, bahaya. Jadi saudara, ketika kita mengalami mungkin sakit karena teguran firman Tuhan, jangan lari saudara, karena justru di situ Tuhan sedang menyembuhkan kita. Percaya saudara ya. Jadi terkadang kita dibuat sakit dulu ya, aduh Tuhan kok nggak enak ya gitu ya. Tetapi inilah firman Tuhan seperti pedang yang bermata dua, yang dikatakan memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ini adalah metafora untuk menyatakan bahwa firman Allah itu menembus sampai kedalaman batin manusia yang paling rahasia. Masing-masing manusia mungkin punya rahasia. Kadang-kadang seseorang pengen rahasianya itu disampaikan kepada seorang yang dipercaya, tapi ada juga banyak orang yang menyimpan rahasianya sampai mati, tapi nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara percaya, sampai ke lubang maut pun dikatakan Roh Tuhan ada di situ. Rahasia kita ada di tangan Tuhan dan itu aman. Tetapi saudara jangan membawa rahasia kesakitan
sampai di lubang kubur. Kebencian, ya saya masih nggak bisa mengampuni, bahaya buat kita semua. Karena di surga nanti nggak ada lagi air mata, nggak ada kebencian, nggak ada iri hati. Jadi itu harus dilepaskan waktu di dalam dunia ini. Oleh sebab itulah mengapa Bapak Ibu, saudara-saudari semua, saya termasuk saya ada di sini sekarang bisa dengerin firman Tuhan. Dan itu bukan satu kebetulan. Amin. Ya. Firman itu menjangkau bagian terdalam dari eksistensi, motivasi dan spiritualitas kita, sama seperti pisau bedah tadi di tangan yang tepat. Ya. Jangan serahkan pisau ini ke tangan yang salah. Ada berapa banyak orang di dalam dunia ini salah memilih jalan, sehingga akhirnya hidupnya bukan berubah, malah semakin berantakan. Ikuti jalan yang benar, ikuti Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Dan dikatakan firman itu dapat membedakan pikiran dan sikap hati. Firman Allah menyingkapkan niat, keinginan dan pikiran kita yang sebenarnya. Ya. Bahkan hal-hal yang mungkin kita sembunyikan dari diri sendiri atau orang lain. Tiap orang tuh punya pendapat kan, punya pikiran masing-masing. Kadang tadi ya berandai-andai, pikiran sendiri gitu. Nah itu tuh firman Tuhan itu akan meluruskan setiap pikiran dan sikap hati kita yang salah. Mungkin sama ini yang nggak kita ungkapkan ke yang lain, tapi kita pendam. Tetapi ketika kita membedah atau membaca firman Tuhan, nanti saya juga gitu ya. Oh begini tuh maksudnya. Ya mungkin setelah bertahun-tahun saya nggak ngerti. Saya pengen ketemu jawabannya tuh justru ketika saya benar-benar membaca firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu saya baca mungkin udah puluhan kali gitu. Tetapi saya menemukan sesuatu yang baru ketika saya terus membaca, mengenali, memahami hatinya Tuhan. Ya. Secara keseluruhan ayat ini menjelaskan bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan menelanjangi dan menghakimi batin manusia. Sakit ya? Nggak ada orang yang nggak sakit kalau dihakimi. Ya. Kalau misalnya yang dituduhkannya, oh ada benernya ya, gitu. Tapi tetap aja ya namanya teguran mah sakit ya. Kalau datang teguran, aduh nyelok gitu. Nggak banyak orang juga nggak mau nerima. Kadang ketika misalnya kita ditegur sesuatu, pengen aja kita membela diri. Oh maksudnya nggak gitu, ya. Banyak manusia kayak begitu. Tetapi dikatakan firman Tuhan itu menghakimi bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyadarkan, memperbaiki dan menguduskan hati agar sesuai dengan kehendak Allah. Itu firman Tuhan, memperbaiki. Jadi biarlah ketika firman Tuhan itu datang dalam hidup kita, baik itu berupa teguran, kita mau terima dengan hati yang lapang dan rendah hati gitu ya. Tuhan, ini aku mau dibentuk. Memang susah saudara. Dan tiap orang punya panggilannya masing-masing. Ya. Ketika hatinya klik sama Tuhan, ya Tuhan aku mau nurut, dia akan nurut. Saya percaya itu hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati dan kehidupan seseorang. Ya. Next di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 berkata apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ketika kita lahir di dalam dunia ini secara fisik melalui orang tua kita dari rahim seorang ibu, ini mama saya ada di sini, ya, dibesarkan, itu kan maksudnya dilahirkan dengan benih yang fana, ya, artinya nggak sempurna. Suatu saat saya juga akan meninggalkan dunia ini, tetapi dikatakan benih yang tidak fana, yaitu firman Allah itu dikatakan akan melahirkan hidup yang kekal, saudara. Jadi kita di sini, ada di sini, sekali lagi saya bilang bukan satu kebetulan, tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Amin. Ya? Amin. Orang percaya yang telah lahir baru bukan dari benih fisik yang bisa rusak, ya, melainkan dari benih rohani yang kekal, yaitu melalui firman Allah yang hidup dan tinggal tetap. Ya. Ayat ini berbicara tentang fondasi keselamatan dan perubahan radikal dalam hidup seorang Kristen. Jadi jangan takut untuk berubah. Ketika perubahan itu terjadi, mungkin sedikit demi sedikit, ada yang kayak gitu, ada yang radikal, maksudnya langsung berubah 180 derajat, ada gitu ya, mengambil tekad. Biasanya orang yang misalnya mengalami
pertolongan Tuhan yang secara ajaib, dia kadang-kadang cepat gitu ya berbaliknya. Tapi ada yang mungkin perlahan demi perlahan, nggak masalah saudara. Tapi ada perubahan hidup dalam seorang Kristen dikatakan ya. Firman Allah bertindak seperti benih yang ditanam di dalam hati. Jadi kita ibaratkan nih, waktu kita dapat firman Tuhan itu merupakan benih. Benih itu kecil ya saudara ya. Terus saudara bayangkan benih itu ditanam di dalam hati. Ketika itu diresponi dengan iman, benih ini tumbuh. Saudara bayangkan firman Tuhan itu tumbuh. Nggak masalah saudara menganalogikannya dengan sebuah pohon. Ya saudara, membayangkan ada benih ditanam, tumbuh. Waktu tumbuh, apa dulu yang tumbuh? Akar dulu. Ya, akar itu harus bertumbuh. Ya, menghasilkan kehidupan rohani. Ya. Nah, dikatakan bahwa firman Allah ini hidup dan kekal. Ya. Sumber kelahiran baru kita adalah sesuatu yang gak bisa hancur. Maka jaminan keselamatan kita pun tidak akan pernah hilang atau rusak. Amin. Ya, Tuhan Yesus sudah ngasih keselamatan itu buat kita. Jadi ketika pohon itu tumbuh, ya besar, akarnya semakin kuat, itu respon dari hati kita, tanah hati kita. Ya. Di dalam Matius 13 ayat 23 dikatakan apa? Matius 13 ayat 23. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuh saudara. Ya, jadi benih tadi dikatakan kalau ditanam di tanah media yang tepat. Nah, firman ini medianya adalah hati kita. Ketika hati kita dikatakan menjadi tanah yang baik, firman itu akan hidup dan bekerja dan menghasilkan dampak yang luar biasa. Yang hanya tumbuh, berakar, tapi berbuah dikatakan. Dan menghasilkan, ya ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, berbeda-beda berbuahnya. Tapi udah pasti berbuah. Kehidupan seorang Kristen harus menghasilkan buah yang menjadi dampak buat orang lain. Ya. Dan dikatakan hasilnya tadi berbeda-beda, tetapi yang jelas kita harus membawa dampak buat yang lain. Ya. Jadi biarkan tanah hati kita ini ya digemburkan dulu sama firman Tuhan. Jadi sebelum benih tadi ditanam ya tadi ya mungkin kita dikorek dulu, dibersihkan dulu batu-batunya, kerikilnya supaya benih firman ini benar-benar bertumbuh dengan efektif. Karena kalau saudara baca di dalam Matius 13 ini di awalnya, benih firman itu kan ada yang jatuh di mana? Pinggir jalan, ya. Mungkin pertama-tama ada orang yang datang ke gereja, oh ya dengerin, tapi udah gitu ditanya lupa, gitu ya. Ada juga yang benihnya jatuh di tanah berbatu, dikatakan. Mungkin tumbuh, tapi sebentar aja layu, nggak bertumbuh karena kering, ya medianya cuma batu. Ada mungkin kepahitan sehingga firman itu nggak bisa bertumbuh sesaat, ya ngegejos sesaat, udah gitu hilang lagi. Ada yang di semak berduri bertumbuh, wah luar biasa. Tetapi ketika pencobaan datang yang menghimpit dia meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi hati kita, hidup kita menjadi tanah yang baik, amin. Yang dikatakan benih firman Tuhan itu hidup bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana firman itu hidup dan bekerja? Ini adalah poinnya, ya. Ini adalah terakhir yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana firman yang hidup itu bisa bekerja dalam kehidupan kita? Kita harus menerima firman itu sebagai benih yang hidup. Jadi ketika kita menerima firman, nggak hanya gini ya, itu hanya tulisan doang gitu. Tetapi kita menyambut firman itu seperti benih yang hidup. Kita membayangkan benih itu akan berbuah. Jadi saudara bisa mengimaninya. Nanti ada poin ketiganya juga ya, bahwa pertama kali sikap yang harus kita ambil adalah menerima firman itu. Ada orang yang nggak menerima firman, ya tadi ya, misalnya nggak mau ditegur, nggak cocok lah firman ini mah terlalu keras, di sini mah, nah masih ada pikiran-pikiran duniawi. Tetapi nggak masalah, aku percaya ya bahwa setiap orang punya panggilannya masing-masing. Ya, saya sudah melihat banyak perjalanan orang yang tadinya mungkin
nggak bisa menerima firman Tuhan, nggak percaya Tuhan Yesus itu. Berapa tahun setelah saya ketemu dia menjadi seorang pengikut Tuhan yang luar biasa. Bahkan tapi ada yang sebaliknya juga. Makanya oleh sebab itu saya pada saat ini juga mau memotivasi khususnya jemaat GBS Kalvari ya, untuk kita terus bertumbuh, jangan menyerah saudara. Karena firman itu dikatakan benihnya hidup saudara, tinggal kita meresponinya. Dikatakan menerima firman itu sebagai benih yang hidup ya. Firman Allah itu hidup, kekal, dan memiliki kuasa supernatural untuk melahirkan sesuatu yang baru. Dan penerima benih yang luar biasa ini adalah hati manusia ya. Dan benih hidup ini bisa mengubah total kehidupan seseorang. Hati manusia sekali lagi harus menjadi tanah yang baik, hati yang mau mendengar, mengerti, dan menyambut firman Tuhan. Itu yang harus, poin pertama yang harus kita pahami, bahwa ketika firman Tuhan disampaikan kita terima. Jangan ada pemberontakan ya, jangan ada pemberontakan ketika firman Tuhan itu sampai. Kalau kita nggak mengerti, saya juga belajar, Tuhan, maksud Tuhan apa ya, saya nggak ngerti. Tapi saya percaya Roh Kudus yang akan terus membimbing kita dan memberi hikmat dikatakan, sehingga suatu saat kita akan mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ikuti aja, terima firman Tuhan, benar-benar firman Tuhan ya. Saya juga membawakan pesan atau sharing pagi hari ini juga berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, bukan ayat-ayat yang lain ya. Kemudian yang kedua, kelahiran baru yang berbuah. Ketika benih firman itu masuk ke tanah yang baik, terjadilah kelahiran baru, regenerasi rohani, dan produktivitas rohani yang menghasilkan. Hasil langsung dari kelahiran baru oleh firman yang hidup ini adalah buah kehidupan. Ya, tadi menghasilkan buah. Dikatakan tanah yang baik itu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Orang yang sudah lahir baru, ini poin pentingnya buat saya dan saudara, pasti menghasilkan buah karakter. Katakan amin. Amin. Buah karakter apa itu? Seperti kasih, sukacita, damai sejahtera. Sudahkah itu kita miliki? Ada buah kasih, ada buah sukacita, dan ada buah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Walaupun tantangan di dalam dunia ini tadi yang dikatakan semak berduri ini banyak menghimpit kita, dikatakan, tetapi kalau tanah hati kita baik, itu tidak akan mengganggu pertumbuhan benih ya. Dan juga ada buah pelayanan saudara. Seseorang yang dikatakan mengikut Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dia mau berbuat apa saja untuk penebusnya. Dan ini merupakan pelayanan kita kepada Tuhan ya. Dalam tanda kutip saudara, bukan hanya pelayanan mimbar ya, tetapi dikatakan gini, kadang orang yang melayani di mimbar pun jangan disalah artikan ya. Kadang orang yang melayani di mimbar pun belum tentu dia itu merupakan hasil buah gitu. Kan ada orang yang apa ya istilahnya, mau tampil gitu ya. Tetapi dikatakan orang yang lahir baru sudah pasti mau melayani. Itu poinnya. Orang yang lahir baru pasti mau melayani. Semua mau melayani? Mau ya. Amin ya. Melayani apa aja, nggak di mimbar saya bilangnya berdoa. Waktu saudara di rumahnya, saya mau berdoa untuk gembala sidang, untuk teman-teman seiman saya. Saya punya tenaga, saya mau membantu apa aja, pokoknya untuk pekerjaan Tuhan. Yang punya uang mungkin menabur lewat uangnya. Saya punya waktu. Misalnya ada orang yang mau sharing, saya mau mendengarkan. Nggak banyak orang yang mau mendengarkan sharing orangnya. Ada orang yang pengennya malah dengerin gua dulu gitu ya. Orang mau sharing, dia yang sharing akhirnya gitu ya. Nggak banyak orang juga yang mau mendengarkan. Itu bentuk pelayanan semuanya ya. Dan seperti Bapak Gembala kemarin bilang, kalau kita besuk orang misalnya ada yang sakit nih, nggak hanya info Pak Gembala itu sakit gitu, Bapak Gembalanya sama Ibu Gembalanya yang datang. Tapi kalau saudara tahu, saudara datang gitu ya, melayani, nggak hanya bawa apa tadi kemarin Bapak Gembala bilang, nggak hanya bawa buah tangan aja, tapi bawa doa. Jadi ketika saudara membesuk orang lain, berdoa untuk orang yang sakit itu, karena dikatakan kita diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Itu adalah buah pelayanan kehidupan yang berbuah. Saudara mau aminnya nanti podian misalnya,
temanku sakit nih, didatangin, berdoa tumpang tangan, dalam nama Yesus sembuh. Mungkin Odian, saya emang nggak bisa berdoa mungkin ya secara terbatas. Tapi ucapan adalah doa. Ketika Odian bilang ini, dalam nama Yesus yang sembuh, percaya, itu doa dan itu pelayanan. Ya, jadi apa yang kita lakukan dengan ketulusan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kasih, itu adalah salah satu perubahan karakter dalam kehidupan kita. Memang nggak mudah, karena tadi ya dikatakan harus dikorek, dikeluarkan semua, sampai akhirnya kasih kita tulus, sukacita yang kita keluarkan tulus, damai sejahtera yang kita tampakkan di luar benar tulus, bukan hanya hayalan belakang, enggak, tetapi benar-benar itu karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga adalah bukti otentik iman Kristen. Jadi firman yang hidup ini bekerja, yaitu iman, ya, karena dikatakan namanya iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Belum dapat tuh apa yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tapi iman bekerja. Firman yang hidup itu akan menimbulkan iman, karena ada ayat juga mengatakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi adalah itu bukti otentik iman Kristen. Kalau saat ini saudara sedang mendoakan sesuatu, ya, bergumul tentang sesuatu dan belum dapat, jangan pakai pikiran sendiri, gunakan iman kita. Saya juga gitu ya. Ketika tubuh jasmani saya, daging saya memberontak, nggak dijawab-jawab, Tuhan nih doa saya udah tahunan, kapan nih Tuhan nih? Tapi iman kita berkata lain, ya. Ini oleh kuasa firman yang hidup. Saya percaya Tuhan sanggup bekerja apa aja, perkatakan firman dikatakan. Makanya semakin kita banyak makan firman Tuhan, semakin kita banyak baca firman Tuhan, yang keluar pasti firman Tuhan, bukan sesuatu yang mungkin jadi yang negatif gitu. Kayaknya saya mah emang nasibnya begini, doa saya mungkin ya udahlah, udah takdirnya. Enggak, saudara, tetapi perkatakan iman, ya, walaupun ini masih harapan nih, belum kita lihat jawaban doa, tapi perkatakan iman. Seseorang tidak bisa mengklaim dirinya sudah lahir baru oleh firman jika hidupnya gersang dan tidak menghasilkan buah pertobatan. Jadi itu yang utama, harus bertobat ya saudara ya. Ketika firman Tuhan itu menegur kita, ayo bertobat, responi aja, responi ya. Kita mungkin bisa ngasih tahu orang, kamu jangan begini ya, tapi kalau hatinya belum terpanggil nggak akan bertobat saudara. Tapi saya percaya jemaat GBS Kalvari ini jemaat yang mau terus diubahkan. Amin. Amin. Kuasa transformatif. Firman Allah bukan sekedar teori yang dihafal di otak, melainkan kuasa yang mengubah karakter, gaya hidup, dan cara pandang seseorang dari dalam keluar. Ya, dari dalam keluar. Jadi semakin lama semakin kita mengenal Tuhan Yesus, saya percaya kasih seseorang tersebut akan terus berkembang, sehingga dia akan melihat orang lain, berempati dengan yang lain, bukan lagi menghakimi. Kalaupun menegur bukan tujuannya untuk menghakimi, tetapi karena dia mengasihi orang tersebut dan ingin orang itu berbalik dari dosanya. Itu berarti hidupnya harus diubah terlebih dahulu, bukan harus bertobat. Kesimpulannya, firman Tuhan itu hidup bagai benih yang ditabur. Jika tanah hati kita baik, maka firman itu akan tumbuh, berakar, dan berbuah. Biarkan firman itu bekerja dalam hidup kita, di mana ada kelahiran baru dan mengubah karakter kita, gaya hidup, dan cara pandang kita. Bukan di dunia ini ya gaya hidup. Orang bisa berpenampilan mungkin, kalau saya punya uang, penampilan kita diperbaiki, yang nggak masalah lah gitu ya. Tapi bukan itu utamanya. Tapi gaya hidup Kristiani itu tadi dikatakan harus berbuah roh, dikatakan. Cara pandang kita bukan lagi menilai dengan cara pandang manusia, tetapi cara pandangnya Tuhan. Sehingga hidup kita berdampak bagi sekeliling kita, juga kita terus memperkuat iman kita di dalam Kristus, sehingga kita tidak goyah oleh apapun juga sampai akhir. Amin. Amin. Saya mau melihat, para player, saya mau melihat jemaat di sini. Saya akan melihat dengan mata iman orang tua saya ini akan terus bertumbuh. Dikatakan
makin tua pun akan bertambah gemuk dan segar. Karena dikatakan Tuhan yang menopang. Saya melihat namanya Ibu Cincin ya, Ibu Swan ini setia gitu ya. Saya percaya bukan yang dinilai manusia misalnya gini, oh yang harus punya uang banyak, enggak. Tetapi saya melihat buah kesetiaan dan saya percaya itu juga hasil doa Ibu Swan ya. Saya sangat percaya bahwa jemaat ada di sini dulu hasil doa Ibu Gembala, Ibu Oma Samet gitu ya. Dan orang tua saya. Dan generasi penerusnya juga harus mengikuti teladan. Teladannya ya teladan Tuhan Yesus. Tapi saya bisa melihat orang tua di sini yang setia. Oh, saya ambil buahnya. Saya harus setia. Dalam keadaan apapun saya harus setia. Ya, saudara. Saya percaya semua di sini akan diberkati Tuhan. Amin. Tantangan apapun yang ada saat ini jangan nyerah. Jangan lihat orang, saudara. Fokus aja sama Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan itu hidup yang memelihara hidup kita itu Tuhan. Ya, mungkin bisa melalui manusia, tapi jangan fokusnya kepada manusianya. Orang tua kita terbatas. Mungkin anak-anak mengandalkan orang tuanya. Orang tuaku bisa nyekolahkan kok sampai ke luar negeri. Ya, atau malah sebaliknya gitu. Jangan ngandelin manusia, kita akan kecewa. Tapi andalkan Tuhan. Dia adalah firman Allah yang hidup, yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu memenuhi hati kita saat ini. Penuhi melalui Roh-Mu yang kudus. Tuhan, bekerjalah agar kami menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, responi firman Tuhan saudara. Buka hati kita supaya benih firman Tuhan itu bertumbuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai, berikan damai sejahtera itu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Ku hidup anugerah-Mu yang menyertai, katakan yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamaah-Mu,
ketika kami menerima firman Tuhan, ada sebagian juga yang belum kami pahami, tetapi biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat buat kami semua, supaya kami tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Kami, Tuhan Yesus, mungkin pada saat ini masih banyak pergumulan-pergumulan kehidupan kami, tetapi kami mau pegang teguh kuasa firman Tuhan itu yang akan terus bekerja dalam hidup kami, yang mengubahkan karakter kami, Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus, apa yang menjadi mau kami pada saat ini Tuhan, itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan aja, bukan karena ego kami Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus mengubahkan hati seseorang, ya, itu nggak bisa juga dipikirkan oleh pikiran hati manusia, karena setiap orang yang semakin mengenal Tuhan, dia pasti akan berdampak buat lingkungan sekitarnya, pasti akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Tanamkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, biar Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih lanjut. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya firman Allah yang hidup itu bukan hanya Tuhan Yesus mengubahkan hati seseorang, tetapi akan menghasilkan kuasa yang luar biasa, sehingga Tuhan Yesus itu juga akan berdampak kepada tubuh jasmani kami Tuhan Yesus, yang pada saat ini mungkin ada sakit penyakit Tuhan Yesus yang menurut dokter itu tidak bisa disembuhkan, tetapi kuasa firman Tuhan itu pasti bisa mengubahkan, menyembuhkan, menyatakan mujizat Tuhan. Bahkan hal-hal yang mustahil di luar pikiran kami, yang tidak terjangkau dengan pikiran kami, itu dapat dikerjakan oleh kuasa firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terus bekerja dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GPS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah bersama kami di gereja GPS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan akan diadakan Calvary Man. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Man akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, young adult, hari Sabtu depan kita ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home, yang akan diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan 2. Dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama, mendengarkan firman-Nya dan juga memuji Tuhan. So, I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberiannya, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini, atau transfer melalui nomor rekening berikut ini.
atau bisa memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Itu adalah jadwal minggu ini, host of blessing-nya di rumah Ibu Dewi ya. Jadi nanti ajak teman-teman keluarga untuk bisa hadir. Daftar dulu ya. Kemudian hari Rabu ini dimulai kembali pray and fasting ya. Jadi ibadah doa jam 5 sore. Hari Jumatnya bagian para pria-pria di sini banyak nih pria-prianya. Ayo datang ya, nggak hanya cuma 8-10 orang tapi kumpul lebih banyak. Nanti yang pas kaum ibunya kumpul lebih banyak gitu ya. Yang mudanya juga jangan mau kalah, harus tambah semangat. Jadi hadiri setiap ibadah yang ada di gereja ini juga dengan antusias ya. Minggu depan ada perjamuan kudus dan juga ada pengumpulan persepuluhan. Hari ini saya melihat ada wajah baru. Bener gak sih, pernah datang nggak? Belum ya. Ini saudaranya Bapak Gyosun. Teman, soalnya mirip mukanya. Bapak siapa Pak? Acuy. Aswi. Oh, saya kurang mendengar. Bisa berdiri di situ Pak. Sambut, kasih sambutan. Yang saudaranya lalu kasih salam. Selamat datang di GBS Kalvari ya. Dan biar Bapak Aswi gitu ya, ini bisa terus hadir di ibadah minggu, bahkan nanti bisa ikut host of blessing terus sama-sama bertumbuh. Puji Tuhan, silakan duduk Pak. Puji nama Tuhan ya, luar biasa. Di atas ada yang baru, wah saya nanti pengen gini di atas. Oh ada 10 orang, oh ada 10 orang. Bawa teman ya, puji Tuhan. Ya Bapak Gyosun sudah bawa teman juga. Nah, minggu depan ada penjualan roti aneka rasa. Itu untuk nanti mengisi kas gereja juga. Jadi nanti saya akan umumkan di grup gitu ya. Kalau mau pesan dulu boleh, atau mau langsung on the spot juga boleh ya. Terus doakan supaya gereja ini juga bisa terus membangun ya. Yang terutama membangun komunitasnya, membangun kualitas iman kita semua. Karena saya percaya ketika gereja ini terus dibangun kualitas imannya, wah kalau yang ini bangunan mah nanti Tuhan akan pasti cukupkan, bahkan akan kembangkan lebih besar lagi ya. Tuhan kasih yang terbaik. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sebentar akan dijalankan. Terima kasih Tuhan, kau luar biasa dari tiap hari ke hari, dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh terus mengucap syukur di dalam segala keadaan apapun Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau yang mengetahui pergumulan kami, dan kami tahu juga Engkau yang memberikan jawabannya buat kehidupan kami dan memberikan solusi yang terbaik. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kuduskan setiap hati kami dan tangan kami, supaya kami juga terus belajar untuk memberikan yang terbaik, karena kami percaya ketika kami memberi itu firman Tuhan, maka kami juga akan diberi. Ketika kami menabur yang baik, kami akan menuai yang baik pula. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Biar dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan hadir, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Terang oleh
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dan luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Hari Minggu yang membawa berkat buat kami semua. Dan kami memasuki bulan Juni dengan penuh pengharapan, dengan penuh kepastian di dalam Tuhan, bahwa di depan kami ada masa depan yang sungguh cerah Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan kami semua. Firman Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kami. Firman Tuhan bahkan yang akan mengajarkan yang tidak ada menjadi ada. Karena firman Allah berkuasa. Dan biarlah seperti firman-Mu katakan pada hari ini, kami bisa hidup di dalam firman-Mu Bapa. Firman-Mu di dalam kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu di dalam kami, apa saja yang kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikannya. Terima kasih Bapak. Kami yang datang dengan sakit penyakit pasti sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang datang dengan semua masalah hidup kami, Tuhan sedang menyelesaikannya satu persatu. Dan menurut waktu Tuhan nanti, kami akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam semua persoalan kami. Kami yang datang dengan pergumulan-pergumulan hidup, segala keinginan-keinginan kami Bapak, kami percaya Tuhan mendengarkan. Dan menurut waktu-Mu Tuhan, kami percaya kami juga akan mendapatkan jawaban doa di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan.